Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Saputri dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan materi tentang asam, basa, dan garam. Sifat asam, basa, dan garam. Asam. Buah-buahan yang masih muda akan terasa masam. Asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H positif. Beberapa asam yang dikenal. Asam asetat terdapat dalam larutan cuka, asam askorbat terdapat dalam jeruk, tomat, sayuran, asam sitrat terdapat dalam jeruk, asam borat terdapat dalam larutan pencuci mata, asam karbonat terdapat dalam minuman berkarbonasi, asam klorida terdapat dalam asam lambung, obat tetes mata, asam nitrat terdapat dalam pupuk, peledak atau TNT, asam fosfat terdapat dalam deterjen atau pupuk, asam sulfat terdapat dalam baterai mobil dan pupuk, asam tatrat terdapat dalam anggur. Asam malat terdapat dalam apel, asam formiat terdapat dalam sengatan lebah, asam laktat terdapat dalam keju, asam terdapat dalam bahan pengawet makanan, benzoat terdapat dalam bahan pengawet makanan. Basa. Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif, contohnya yaitu sabun. Beberapa basa yang dikenal yaitu aluminium hidroksida terdapat dalam deodoran dan antacid, kalsium hidroksida terdapat dalam mortar dan plester, magnesium hidroksida terdapat dalam obat urus-urus dan antacid, natrium hidroksida terdapat dalam bahan sabun. Perbedaan sifat asam dan basa. Asam, senyawa bersifat korosif, sedangkan basa, senyawa basa bersifat kaustik. Asam sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2, sedangkan basa terasa licin di tangan. Jika asam, senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan basa, senyawa basa terasa pahit. Dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain atau dapat dijadikan indikator, sedangkan basa dapat mengubah warna zat lain atau warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Dapat menghasilkan ion H positif dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH negatif dalam air. Garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contohnya yaitu garam dapur atau NaCl. Dapat diperoleh dengan cara mengendapkan air laut atau penguapan atau kristalisasi, mereaksikan asam dan basa atau netralisasi. HCl plus NaOH sama dengan NaCl plus H2O. Beberapa garam yang dikenal. Natrium klorida, rumusnya yaitu NaCl, nama dagang garam dapur, manfaat penambah nafsu makan. Natrium, rumusnya NaHCO3, nama dagang baking soda, manfaat pengembang kue. Bikarbonat, rumusnya CaCO3, yang dikenal sebagai kalsit, manfaat cat tembok dan bahan karet. Kalium nitrat, rumusnya KNO3, nama dagang saltpeter, manfaat pupuk bahan peledak. Kalium karbonat, rumusnya K2CO3, nama dagang TSP, manfaat deterjen. Kalium fosfat, rumusnya Na3PO4N, nama dagang salmiak, manfaat baterai kering. Amoniuksim klorida, rumusnya H4Cl. Reaksi netralisasi berguna bagi manusia antara lain untuk dari produksi asam lambung yang berlebihan dapat dinetralkan dengan basa Mg (OH2). Tanah yang sudah terlalu asam oleh petani dinetralkan dengan senyawa basa CaOH2 atau air kapur. Pasta gigi dibuat mengandung basa untuk menetralkan mulut dari asam. Identifikasi asam, basa, dan garam. Sifat larutan dapat ditunjukkan dengan indikator asam basa, yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa, antara lain kertas lakmus dan larutan indikator atau larutan alami. Warna lakmus dalam larutan asam, basa, dan garam. Indikator lakmus merah, larutan asam merah, larutan basa biru, larutan netral merah.
lakmus biru, larutan asam merah, larutan basa biru, larutan netral biru. Metil merah, larutan asam merah, larutan basa kuning, larutan netral kuning. Metil jingga, larutan asam merah, larutan basa kuning, larutan netral kuning. Fenolftalin atau PP, larutan asam tidak berwarna, larutan basa merah, larutan netral tidak berwarna. Beberapa keuntungan lakmus sebagai indikator asam basa. 1. Dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa. 2. Sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara sehingga dapat tahan lama. 3. Mudah diserap oleh kertas. Selain indikator buatan, bisa dipakai juga indikator alami, misalnya bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, dan kubis ungu. Warna ekstrak kubis ungu dalam larutan asam basa dan garam. Sifat larutan asam kuat, warna indikator merah tua. Sifat larutan asam menengah, warna indikator merah. Sifat larutan asam lemah, warna indikator merah keunguan. Sifat larutan netral, warna indikator ungu. Sifat larutan basa lemah, warna indikator biru kehijauan. Sifat larutan basa menengah, warna indikator hijau. Sifat larutan basa kuat, warna indikator kuning. C. Penentuan skala keasaman dan kebasaan. Perubahan warna indikator universal larutan. pH kurang dari sama dengan 3, warna indikator universalnya merah. pH 4, merah jingga, 5 jingga, pH 6 kuning, pH 7 hijau kekuningan, pH 8 biru kehijauan, pH 9 warna biru, pH lebih dari sama dengan 10 ungu. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi asam basa dan garam. Selebihnya kalau ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.